Sahabat Kompas.com, kasus temuan satu kontainer sembako bantuan presiden atau Banpres di lapangan KSU Depok pada Jumat 29 Juli 2022 memasuki babak baru. Kini mencuat dugaan bahwa timbunan Banpres tersebut berkaitan dengan kasus korupsi. Terkait hal ini, Kementerian Sosial belum menjelaskan secara detail kasus yang terjadi di balik timbunan bansos itu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku kementeriannya masih mengusut kejadian tersebut dengan membentuk tim khusus. Jadi setelah kasus itu mencuat, saya menugaskan tim kami yang dipimpin oleh Kepala Inspektur, kemudian dengan beberapa anggota serta dari Dirjen yang menangani bantuan. Kita tugaskan malam itu juga langsung dan dilanjut besok paginya. Tapi sebetulnya saat itu sudah mulai ada titik terang hasilnya. Cuman kita belum berani menginformasikan kejadian yang terjadi di Depok itu seperti apa. Namun begitu, ada satu fakta yang telah ditemukan Kementerian Sosial dari hasil pengusutan. Mereka menyebut bahwa timbunan bansos yang kini dipermasalahkan tersebut belum tentu milik Kementerian Sosial. Hal ini bukan tanpa alasan. Pertama, berdasarkan hasil verifikasi dan pencocokan data, Kementerian Sosial tidak menemukan adanya karung beras yang bertuliskan bantuan presiden melalui Kemensos yang dibagikan pada tahun 2020. Sementara, karung beras yang ditimbun memang memiliki label tersebut. Kedua, menurut pengakuan Bulog sebagai pemenang tender, mereka tak hanya menyalurkan bansos ke Kementerian Sosial saja, melainkan ada juga dari pemerintah daerah setempat. Ketiga, dalam membagikan bansos, Kementerian Sosial tak menyertakan bahan pokok lainnya selain beras. Sementara dalam Banpres yang ditemukan membusuk tersebut, ditemukan juga bahan pokok lainnya seperti telur hingga tepung. Dan tadi juga sudah dipanggil pihak Bulog, izin Bu Menteri, pihak Bulog juga sudah menjelaskan bahwa memang untuk bantuan beras ini pihak Bulog melakukan kerjasama untuk pengiriman dengan SSI, Store Saing Indonesia. Dan ternyata SSI itu sendiri melakukan kerjasama dengan pihak JNE. Nah, ini yang sedang kami melakukan penelusuran kembali. Terkait kasus ini, sebenarnya pihak JNE Express sebagai perusahaan pengangkut telah memberikan klarifikasinya. Mereka mengubur sembako Banpres tersebut lantaran kondisinya memang sudah rusak dan hal itu telah sesuai dengan prosedur. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menilai perbuatan tersebut tidak salah jika memang penuturan pihak JNE benar. Namun yang pasti, pemerintah sebenarnya sudah mengganti beras jika kondisinya rusak sebelum dibagikan. Selain itu, pemerintah juga tidak membuat aturan bahwa beras bantuan presiden yang tidak layak harus dikubur. Nah, berbeda dengan pernyataan pihak JNE, Perum Bulog selaku perusahaan negara yang mengurusi tata niaga beras menyebut tidak ada Banpres dari Bulog yang rusak. Pasalnya, barang yang diseluruhkan dari gudang milik Bulog tersebut sudah melewati proses pengecekan mulai dari pihak Bulog, tim pengawasan, Menteri Sosial hingga Menko PMK. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mendukung pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di balik penemuan paket sembako Banpres di Depok. Buas meminta oknum yang terbukti terlibat dalam pelanggaran hukum untuk dipidanakan, termasuk apabila ada oknum Bulog.
Sejauh ini, dugaan tindak pidana korupsi terkait penemuan paket sembako Banpres di Depok tengah didalami oleh Polda Metro Jaya. Mereka telah membentuk tim sus yang terdiri dari penyidik Polres Metro Depok dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sementara itu, tim sus saat ini sudah memeriksa perwakilan dari Kemensos dan pihak JNE terkait temuan Banpres tersebut. Selanjutnya, tim sus akan memanggil perwakilan dari Bulog selaku pihak yang bekerja sama dengan Kemensos dalam hal penyediaan Banpres. Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.